Oke guys, di video kali ini KLQ akan membahas salah satu bab dari kisi-kisi resmi Matematika Wajib TKA SMA, yaitu bilangan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke soal nomor 1. Oke, di sini ada soal hasil dari 800 dikurang min 4 dikali min 200 ditambah min 40 dan seterusnya gitu ya. Ingat ya guys, untuk mengerjakan soal ini kalian harus ingat yang namanya aturan PEMDAS ya. PEMDAS. Oke. Nah, kakak juga di sini biasanya tuh ngajarin siswa-siswa kakak itu pakai bentuk piramida ya. Jadi kita gambar aja nih piramida. Piramida yang paling atas itu urutan yang pertama, itu si P. P itu adalah parenthesis ya, bahasa Inggrisnya dalam kurung. Berarti di sini dalam kurung ya. Nah, kemudian urutan kedua itu adalah si E. Apa itu E? E itu adalah eksponen ya, atau pangkat. Ya biasanya kakak gambarinnya kayak gini ya. Set. Nah, ini pangkat ya. Nah, kemudian M sama D ini sepaket guys, yaitu multiplication sama division ya. Itu pembagian dan kali. Ya, kali bagi. Kemudian yang terakhir ada AS, yaitu accumulation sama subtract, yaitu penjumlahan sama pengurangan. Nah, kalian ingat ya, kali dan bagi itu setara. Ya, jangan kalian berpikir kayak, oh kali dulu baru bagi. Nah, ini mungkin karena kebiasaan kalian dari kecil tuh diajarinnya kan kabataku ya. Jadi kalian tuh inget ya, oh kali dulu baru bagi, terus tambah baru kurang. Nah, ini kurang tepat ya. Karena ketika misalnya ada kali sama bagi, ada yang setara, itu kalian start dari yang kiri, dari kiri ke kanan. Jadi nggak peduli tuh siapa kali atau bagi ya. Pokoknya selama dia ada di kiri dan dia setara, ya udah dia duluan dikerjain duluan. Oke, berarti kita langsung aja ke soal yang ini. Oke, berarti ini perkalian dulu ya. Berarti ini kita kali dulu. Berarti kan berapa tuh? 800 dikurang, nah min 4 dikali min 200, berarti kan min ketemu min itu plus ya, 4 dikali 200 itu 800. Nah, tetap ya negatifnya itu dari sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini plus min 40. Nah, plus ketemu min itu adalah min, berarti jadinya min 40. Ya udah, tinggal kita kerjain aja nih. 800 dikurang 800 itu kan 0 ya. Kemudian dikurang 40, ya berarti jawabannya min 40. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini sama ya, masih di seputar sistem bilangan, terkhusus bilangan bulat ya ini. Oke, hasil dari bentuk sekian. Oke, nah berarti pakai ilmu yang tadi ya, berarti kita kerjain kali dulu nih, betul nggak? Sama ini ya, yang di dalam kurung ya. Berarti 2 dikali 80 itu 160, tapi karena di sini plus dan di sini min, itu jadinya min ya. Kemudian ditambah 300, dikurang, nah hasil dari 360 dibagi min 12. Ingat, ini plus ketemu minus, berarti hasilnya pasti minus. Sekarang tinggal 360 dibagi 12 aja. Ya kita langsung tahu ya, itu 30. Ya udah deh, min 160 ditambah 300 itu dapat 140. Nah, ini min ketemu min itu plus ya, plus 30. Berarti hasilnya 170. Itu jawabannya BB. Gitu ya caranya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal masih seputar sistem bilangan ya, tapi ini udah masuk ke bilangan pecahan ya. Nah, hasil dari 5/6 dikali 0,4 ditambah dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya langkah pertama yang kakak lakukan itu selalu mengubah semua bentuk pecahan-pecahan ini ya, atau desimal atau persen itu ke pecahan biasa ya. Ubah ke pecahan biasa. Ya ini tips ya, tapi ada sih beberapa murid kakak tuh yang lebih suka diubah ke desimal. Nah, itu boleh ya, terserah. Tapi kalau kakak tuh pribadi ubahnya ke pecahan biasa dulu. Misalnya gini, 5/6. Oke, 5/6 udah pecahan biasa ya. Dikali 0,4. Nah, 0,4 itu adalah 4/10. Ditambah 3/4 dibagi 40%. Berarti 40/100. Dikurang 2/5. Nah, ya udah. Ini tinggal kita sederhanain aja ya. Ini sama-sama dibagi 5 bisa. Ini 1, ini 2. Nah, ini sama-sama bagi 2 bisa nih. Ini 1, ini 2. Nah, ini juga sama-sama bagi 2 bisa nih. Ini 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2 itu 3. Berarti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1/3. Ditambah, ya ini 3/4. Nah, kemudian kali ya. Ini kalau misalnya ada bentuk pembagian dalam pecahan, itu bisa kita ubah jadi kali, tapi ininya dibalik nih. 100/40. Kemudian dikurang 2/5. Nah, ya udah ini bisa kita kerjain nih. Gimana caranya? Ya udah kita coba sederhanain aja ya. Ini sama-sama bagi 10 kan nolnya habis ya. Terus ini sama-sama bagi 2, ini 2, ini 5. Udah habis ya, nggak ada lagi ya. Berarti tinggal 1/3 ditambah 3 dikali 5 itu 15. 2 dikali 4 itu 8. Dikurang 2/5. Nah, kalau udah ketemu bentuk ini, penjumlahan pecahan, tapi lihat nih, penyebutnya beda semua nih. Nah, ini kalian perlu samain dulu penyebutnya ya. Jangan kalian mikir kayak, oh 1 tambah 15 dikurang 2. Oh, berarti 14. Terus 3 ditambah 8, itu 11 dikurang 5. Terus jadinya berapa tuh? 6. Kalau kalian ngitungnya kayak gini nih, ini balik ke SD aja lah ya. Salah ini ya. Makanya sekolah kalian, jangan cabut-cabutan mulu. Oke, kita perlu cari kelipatan yang sama, tapi yang paling kecil ya, dari ke semua angka ini. Nah, kalau kalian udah
cepet bisa ngitung KPK ya, kelipatan, itu adalah 120 ini. Terus ya udah, buat mencari atasnya, si pembilangnya, itu gampang guys. Tinggal 120 bagi 3, berapa? 40 ya. Kemudian dikali 1, berarti 40 di sini. Terus tambah, nah sekarang yang tengah nih, 120 bagi 8, berapa guys? 15 ya. 15 kali 15, itu 225. Nah, tulis di sini. Nah, terus yang terakhir ini 120 bagi 5. Ayo, berapa? Hitung. 24. 24 kali 2, 48. Udah deh. Ini kalau kita hitung dapat 217 ya per 120. Nah, ini jawabannya ini pecahan campuran semua ya. Berarti ya udah tinggal kita ubah ke pecahan campuran. Gimana caranya? Tinggal kita bagi aja nih. 217 dibagi 120. 217 dibagi 120 itu dapat 1 ya. 1 kali 120 itu 120. Ini kurang 7. 21 dikurang 12 itu 9. Masih bisa dibagi? Udah nggak bisa ya. Nah, ini kalau kalian lanjutin malah jadi desimal ya. Sedangkan ini kan jawabannya kan maunya pecahan campuran. Ya udah, hasil pembagiannya itu ditaruh yang paling depan. Sisa ini jadi yang di atas ini. Pernya itu tetap yang ini ya, per 120. Berarti jawabannya yang ya. Oke. Kalau kalian bingung-bingung ada pertanyaan itu boleh ya, tulis aja di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian masih terlalu bingung, terlalu kosong, nah itu berarti kalian belajar lagi dari nol ya. Itu berarti pemahaman pecahan kalian masih kurang. Makanya belajar di Z Academy gitu guys. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, di sini ada soal hasil dari 3/4 ditambah 0,5 dikali 30% dikurang 2/7. Seperti biasa guys, sama kayak tadi ya. Ini biasanya kakak ubah ke pecahan biasa semua. Nah, 0,5 tuh 5/10 ya. Atau kita sederhanain kan bisa jadi 1/2, tapi bisa juga itu 2/4 ya. Nah ini, bang, gimana caranya nih bang? Nah kan, kalian belajar berarti guys. Pecahan kalian masih kurang berarti. Ngubah-ngubah pecahan senilai kayak gini. Makanya belajar di Z Academy guys ya. Tonton aja video ini. Oke, kemudian dikali 30%, berarti 30 per 100 dikurang 2/7. Oke, sekarang tinggal ditambahin, ini bisa langsung ya karena penyebutnya udah sama, berarti 5/4 dikali ini kakak sederhanain, berarti 3/10 dikurang 2/7. Nah, jangan kalian kurangin dulu ya, ini dulu nih kali nih, ingat PEMDAS sama-sama bagi 5, ini 1, ini 2, udah tinggal dikali aja. 1 kali 3, 3, 4 kali 2, 8, kemudian dikurang 2/7. Nah, tinggal kita samain penyebutnya lagi. Ingat, jangan main langsung kurang-kurangin aja nih, kurangin lagi nih. Ini udah bukan SD lagi ya, ini TK kalian guys. Ini balik ke TK nih kalian. Oke, samain penyebutnya. Berarti KPK dari 8 sama 7 kebetulan 56 ya. Berarti 56 dibagi 8 itu 7, 7 dikali 3 itu 21. 56 bagi 7 itu 8, 8 kali 2 itu 16. Berarti 5/56. Jawabannya yang cicak. Oke, gampang kan ya? Nih, gitu caranya nih. Oke, lanjut. Nah, ini masih di seputar pecahan, tapi dia pengen jawabannya itu desimal ya. Berarti ini kita bisa hitung 5/6 ditambah 8/10 ya, dikali 20/100 dikurang 1/4. Oke, ini kayaknya bisa kita sederhanain ya. Oke, ini kayaknya langsung kali aja ya. 8 kali 2 itu 16, 10 kali 10 itu 100 dikurang 1/4. Nah, karena di sini jawabannya itu dalam bentuk desimal, ini jangan disamain penyebut, nggak usah ya. Kita langsung hitung aja bisa nih. Ya, kalau kalian bisa cepet, 5/6 itu kalau kita jadiin desimal, berarti ini 0, berapa nih? 8 ya, 48, 20 berarti ya. 3, ini 18, berarti 20. Oh, ini bakal 8,33333 dan seterusnya. Berarti ini 0,833. Nah, ini 16/100 berarti 0,16. Nah, 1/4 itu kalau kalian udah hafal ya, itu adalah 0,25. 1/4 tuh. Udah, ini tinggal dihitung aja. Gimana tuh caranya nih? Ini tinggal pakai cara susun aja ya. Komanya disejajarin ya guys. Nah, ini tambah dulu ya. Berarti 3 tambah 0, 3. Ini 9, ini 9, ini 0, terus dikurang 0,25. Oke, berarti 0,25. 0, ini 3, 4, 7, 0. Udah dapat. Dah, ini berarti jawabannya yang C, cicak. Itu caranya guys. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ini masih tipe bilangan pecahan tapi variasi soal lainnya ya, yaitu dia nanya bilangan pecahan antara 2/3 sama 7/9. Oke, kalian harus tahu ya, 2/3 itu kan bisa pecahan senilai dengan berapa ya? Ini per 9 ya. Berarti kalau ini mau dibikin per 9 kali 3 kali 3 berarti ini 6. Nah, kalau mau dibikin per 18 itu berarti sini 18, ini kali 2 kali 2. Nah, terus kalau dibikin 27 berarti tinggal dari sini aja nih, kali 3, ini kali 3. Nah, kalau kalian bingung kayak, "Bang, kenapa digituin?" Nah, sabar nanti dijelasin kok. Oke, sekarang 7/9 ya. 7/9 itu bisa senilai sama 14/18 ya, dikali 2 kali 2, terus dikali 3 kali 3 itu 21/27. Nah, berarti bilangan itu
harus lebih besar daripada 2/3, tapi harus lebih kecil dari 7/9. Dia harus lebih besar daripada 2/3, tapi harus kurang dari 7/9. Gitu. Jadi kita kan dia mintanya cari antara ya, berarti antara mereka berdua nih. Nah sekarang 5/9. 5/9 itu kalau di garis bilangan tuh dia di sini guys. Ini 2/3 di sini. Ini kayak pakai garis bilangan aja lah. Sabar. Berarti ini garis bilangan, misalnya di sini 2/3, di sini 7/9 misalnya gitu ya. Nah ingat 5/9 itu di sini nggak mungkin ya, karena di sini kan 2/3 tuh 6/9. Ini 6/9 juga nih. Berarti otomatis 5/9 tuh di sini guys, dia lebih kecil gitu. Ini 5/9. Berarti nggak mungkin nih. 13/18. Nah ingat ini 12/18, ini 14/18. Ya udah berarti 13/18 tuh di sini guys, pasti ya. Di antara mereka berdua kan, dia lebih dari si 2/3 tapi kurang dari 7/9. Berarti ini betul nih. Nah, 15/18 itu ngelewatin dia dong. Berarti di sini nih. Ini 15/18. Salah ini ya. Terus 22/27. Oh, ini udah lewatin dia ya. Berarti di sini lah. Masih jauh. Berarti jawabannya yang bebek. Gitu guys caranya. Nah, kalau kalian bingung bang. Nah, ini seperti biasa ya. Belajar dulu di Z Academy makanya. Oke, di sini ada soal bentuk persen dari 8/15 adalah, biasanya itu kakak tuh simple ya, tinggal 8/15 dikali 100% ya. Bang, kenapa dikali 100% bang? Nah, emang boleh ngali-ngaliin langsung. Nah, 100% itu kan 100/100 ya. Ini kan berapa guys? Ini tuh 1. Jadi kalau kalian, berapapun kalian kali 1, ya kan tetap bilangan itu sendiri kan? Betul nggak? Tapi di sini satunya itu kita tulis 100% ya. Karena kita pengen jadiin mereka persen. Ya udah, ini persennya tetap ya di sini. Sekarang tinggal 8/15 dikali 100. Nah, ini tinggal disederhanain aja nih. Sama-sama bagi 5, ini 3, ini 20. Berarti 8 dikali 20 berapa guys? 160 ya per 3. Udah, terus tinggal, oh ini nggak ada jawabannya, berarti kita perlu cari pecahan campuran ya. Kita ubah nih ke pecahan campuran. Seperti biasa kayak tadi ya, kita bagi aja. Ini 5, 15, 1, 3 ya, 9, 1. Ah, udah dapat nih. Berarti 53, sisanya itu 1, pernya itu tetap ya dalam bentuk persen. Berarti jawabannya yang cicak. Simple guys, simple. Nah, ini kalian bisa, kalau misalnya ngerti, ya alhamdulillah lancar ya. Berarti tungguin video selanjutnya nanti kalau rame, nanti kakak buat bab-bab selanjutnya ya. Sesuai apa? Kisi-kisi resmi dari pemerintah guys. Nanti kita ke bab selanjutnya kayak apa? Setelah bilangan tuh ada aljabar, geometri, trigonometri, data dan statistika. Itu buat matematika wajib. Tapi kalau rame banget lagi, nanti matematika lanjut kita bahas-bahas juga nih ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini levelnya itu udah level menengah nih, lihat nih. Oh ya, di Z Academy itu setiap soalnya tuh nanti kita kasih leveling guys. Ini, oh ini level mudah, oh ini level menengah, oh ini level sulit. Nah, itu biar kalian tuh latihannya tuh gampang gitu. Jadi kalau ngelihat soal sulit tuh kayak, oh panik. Nah, jangan. Kalian belajar dulu bertahap dari level mudah, menengah, baru ke sulit. Jangan langsung lompat sulit. Ini ada meme-nya yang ini tuh, yang dia tuh tangga tuh langsung ngelangkah ke apa soal sulit. Harusnya kan level dulu nih, dari yang mudah, menengah, sulit, sangat sulit gitu. Dia langsung ngelangkahnya itu ke sangat sulit. Pantas kalian tuh nggak bisa ngerjain soal-soalnya guys. Bertahap. Oke, lanjut ya. Di sini ada tanda T, berarti bagilah bilangan pertama dengan 3/4, kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Ini logik guys, logik. Tapi masih level menengah nih, berarti masih gampang. Sekarang gini, misalnya bilangan pertama kakak sebut kotak ya. Terus di T, nah kan biasanya dikalikan. Kalau ini ditekkan. Nah, karena T ini operasi hitung apa? Custom guys, custom di soal ini. Oke, bilangan pertama ditekkan sama bilangan kedua, misalnya segitiga ya. Itu katanya itu bagilah bilangan pertama dengan 3/4. Oke, berarti bilangan pertamanya dibagi sama 3/4. Kemudian hasilnya dibagi sama bilangan kedua. Ya udah, ini gampang. Berarti dibagi segitiga. Udah gitu doang, simple kan? Lanjut ya. Berarti dia nanya apa nih? 1/3. Oh, nih ubah ke pecahan biasa dulu ya. Seperti biasa guys. Kakak tuh lebih suka ubah ke pecahan biasa ya. Tinggal kita kali aja nih. 1 kali 4 ditambah 3 ya. Berarti 7/4 ditekkan. Nah, ini nggak enak banget ya. 1 kali 9, 9 tambah 5, 14/9. Nah, ya udah. Berarti ikutin aja nih formasinya nih sama ini. Berarti bilangan pertama, berarti kan si 7/4. Ya kan, dibagi 3/4. Terus dibagi lagi sama bilangan kedua kan. Nah, udah. Tinggal 7/4 dikali 4/3 ya, kita balik. Terus ini kita balik juga. Tinggal kita bagi, sama-sama bagi 4 ya. Habis. Terus ini berarti 7. 7 kali 1 kan 7. 1 kali 3 itu 3. Kemudian dikali 9/14. Ini juga bisa disederhanain. Sama-sama bagi 7, ini 1, ini 2, ini sama-sama bagi 3,
Ini 3. Oke, 1 kali 3, 3. 1 kali 2 itu 2. Berarti jawabannya 3/2 yang dodol. Gitu guys caranya. Simple kan? Gak usah, "Oh, panik bang, panik. Aduh soalnya susah banget bang." Belajar makanya, belajar yang benar. Oke, lanjut ya. Oke, ada soal berikutnya tapi ini bilangan bulat tapi ada pangkat-pangkatnya. Wah, nih banyak. Nah, ini sebenarnya ini soal gampang tapi menguji konseptual kalian. Nah, di sini Kakak kasih hint-hint aja ya. Jadi hintnya tuh gini, guys. Buat clue buat kalian nih, buat ngebantuin kalian. Kalau misalnya ada -2 pangkat 2 kayak gini bentuknya, ada dalam kurungnya ya. Berarti ini tuh maksudnya -2 dikali -2, guys. Karena kan sesuatu, ya misalnya ini kotak, dikuadratin, itu berarti kotak kali kotak gitu ya. Berarti kalau yang -3 ini, ya sama. Berarti -3 dipangkatin 3, itu sama aja kayak -3 kali -3 kali -3. Nah, yang bermasalah tuh kalau misalnya ini nih. Nah, nggak ada dalam kurungnya nih. Nah, loh, ini maksudnya gimana? Apakah ini -5 kali -5? Nah, ini balik guys ke SD nih guys. Ini ketahuan nih cabut mulu nih SD-nya. Nah, berarti ini tuh maksudnya tuh bukan kayak gitu guys. Ingat, pangkat itu operasi yang pertama ya yang dikerjain. Kalau ini kan dalam kurung nih. Ya benar, dalam kurung duluan. Tapi kalau misalnya nggak ada dalam kurung, berarti yang paling prioritas siapa? Yang paling lord atau king itu ya pangkat guys. Berarti ini sama aja bentuknya tuh kayak gini. -1 dikali 5 kuadrat. Berarti kalau kalian min yang ngikut, berarti sama aja kalian ngomong kali duluan baru pangkat. Itu salah ya, harusnya pangkat dulu. Berarti ini 25 nih. Nah, dikali -1, berarti ini -25 gitu. Nah, ini hint. Nah, ini kalian kerjain ya. Kakak udah banyak, kakak udah 8 soal ngerjain. Masa ngerjain juga nih nomor 9. Nah, ini kalian kerjain sendiri ya. Kerjakan, terus jawabannya tulis di kolom komentar ya. Tulis di komen. Jangan males ya, katanya mau lulus SMA. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, maka ini ada soal level menengahnya. Soal nomor 10 nih guys. Selesaikan perhitungan di bawah ini. Oke, oh ini agak panjang ya guys. Kalau kakak kerjain nanti videonya bisa jadi sejam. Pokoknya seperti biasa kakak kasih hint ya. Ini saran kakak tuh ubah ke pecahan biasa dulu, ya kan? Step satunya ke pecahan biasa semuanya ya. Kemudian kerjakan yang bisa dikerjain dulu nih. Misalnya nih tambahin dulu, terus ini dijumlahin ya. Pokoknya kerjain dulu nih pelan-pelan. Kerjakan dalam kurung dulu, dalam kurung. Terus udah nanti selanjutnya kalian bisa hitung sendiri. Nanti ketemu lah. Kalau misalnya kalian belum bisa jawab, tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Ini buat PR nih buat kalian ya. Ini PR. Kakak nggak males. Kakak cuman ngasih tugas aja ke kalian ya. Kan udah 8 soal nih kakak kerjain. Kalian nih kan, kalian yang masih sekolah tuh nggak boleh males. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.